Ini adalah trennya, di mana bisa kita lihat bahwa gratis ongkir itu adalah faktor mengapa orang senang berbelanja secara online. Selain mereka nggak harus keluar rumah, barang diantar tapi gratis. Seperti halnya Shopee, ternyata di Shopee itu sebagian besar uang yang berputar itu adanya di sektor fashion. Sementara Tokopedia justru teknologi. Nah ini kebalikannya, kalau tadi teknologi di nomor urut kedua, ini teknologi di nomor urut satu dan fashion ada di nomor urut kedua. Bukalapak ini berbeda dengan Tokopedia sama Shopee. Justru dia ada otomotif yang sektornya paling tinggi, 46%. Karakteristik ini memberi gambaran kepada kita produk kita apa, lalu kita cocoknya di market yang mana. Bapak Presiden Jokowi mencanangkan 2024 UMKM go digital, 30 juta UMKM go digital, itu sangat logis. Nah, saya ingin membuka sebuah topik, yaitu optimalisasi marketplace dan media sosial menuju pasar digital. Memang sudah tidak asing ketika UMKM masuk ke dunia digital. Betul. Tapi pertanyaannya apakah mereka optimal dalam berjualan di sana atau sekedar cuman aktivasi akun, buka akun lalu mereka sudah aja tidak mengikhtiarkan atau mengupayakan penjualan supaya meningkat di marketplace ataupun di website yang mereka sudah bikin. Sehingga saya coba mengupas tentang optimalisasi marketplace dan media sosial. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan dan juga minat pengguna di e-commerce atau marketplace itu semakin hari semakin meningkat dan orang memiliki perilakunya semakin kesini semakin berbelanja secara online. Kalau kita lihat secara data, di sana bisa kita lihat bahwa 1 dari 2 orang konsumen Indonesia menganggap bahwa belanja online itu lebih aman dan murah. Karena kita tahu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam marketplace atau online shop itu dari mulai gratis ongkir Mbak Nadia, cashback, bundling, diskon, potongan harga dan lain-lain. Kadang ada gimmick-gimmick seperti mystery box kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang membuat orang merasa menarik dan nyaman untuk berbelanja di online. Betul. Dan memang nggak harus macet-macetan di jalan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, peluang ini agar supaya produk kita bisa meningkat penjualannya di online. Boleh next? Ini adalah trennya, di mana bisa kita lihat bahwa gratis ongkir itu adalah faktor mengapa orang senang berbelanja secara online. Selain mereka nggak harus keluar rumah, barang diantar tapi gratis, ya kan? Dan harga lebih murah, kemudian banyak diskon. Mereka juga bisa memilih melalui filter termurah, terpopuler, dan lain sebagainya. Boleh di next? Kalau kita lihat, setiap marketplace itu ternyata memiliki karakteristik tersendiri, Mbak Nadia. Jadi seperti halnya Shopee, ternyata di Shopee itu sebagian besar uang yang berputar itu adanya di sektor fashion. Lain Shopee dengan Tokopedia. Boleh di next? Nah, sementara Tokopedia justru teknologi. Nah ini kebalikannya, kalau tadi teknologi di nomor urut kedua, ini teknologi di nomor urut satu dan fashion ada di nomor urut kedua. Seperti gadget mungkin ya? Gadget, laptop, betul. mic misalnya betul. Ya, kamera dan lain-lain sebagainya. Nah ini kita jadi melihat gambaran bahwa kalau kita mau jualan barang-barang teknologi laptop dan lain-lain lebih cocok di Tokopedia. Bukan berarti nggak bisa atau nggak boleh di Shopee, boleh-boleh aja. Cuman kalau mau berbicara data, ternyata Tokopedia akan lebih baik buat kita untuk berjualan produk-produk yang sifatnya teknologi dan lain-lain. Nah, lain dengan Shopee, lain dengan Tokopedia, lain lagi dengan Bukalapak. Boleh di next? Bukalapak ini berbeda dengan Tokopedia sama Shopee. Justru dia ada otomotif yang sektornya paling tinggi, 46%. Jadi kalau kita jualan spare part motor, mobil, helm, sarung tangan, kendaraan dan lain-lain, cocok banget kalau di Bukalapak. Bukalapak. Okay. Cocok sekali ini. Nah, karakteristik ini memberi gambaran kepada kita produk kita apa, lalu kita cocoknya di market yang mana. Berdasarkan karakteristik marketplace yang tadi. Boleh di next? Setiap orang yang melakukan pembelian di marketplace itu sebenarnya menempuh sebuah perjalanan atau journey yang kalau kita urut berawal dari awareness dulu. Dari awareness, consideration, lalu conversion atau kita sebut saja purchase, lalu delivery, lalu product service, kemudian loyalty atau dia mau membeli lagi. Nah, langkah-langkah ini yang sering kita lupakan, step-step ini yang sering kita lupakan. Kita baru mulai jualan terus pengen langsung laku. Nah, padahal kita harus ingat bahwa orang yang membeli produk kita itu diawali dari mengetahui produk kita dulu. Sebelum menyukai dia mengetahui dulu.
Jadi mengetahui, menyukai, mempertimbangkan, lalu mengambil keputusan untuk membeli. Nah, awareness itu bisa kita tingkatkan dengan cara membuka keran atau membuka saluran traffic dari sosial media ke toko online yang kita miliki. Salah satu traffic yang bisa dipakai adalah sosial media. Boleh next? Nah, ini sosial media, betapa besarnya potensi yang ada di sosial media. Dan sebenarnya baik sosial media maupun marketplace itu selalu setiap tahun meningkat. Makanya Bapak Presiden Jokowi mencanangkan 2024 UMKM go digital, 30 juta UMKM go digital, itu sangat logis. Wow, jadi semua langsung masuk ke dunia digital ya? Iya. Masuk dalam artian mereka yang sekarang ini mungkin penjualannya masih di rumah, masih Iya. di toko gitu. Mungkin mulai untuk dicoba masuk ke dunia Online, digital iya. atau online ya, Iya. atau marketplace. Oke. Itu sangat achievable ketika presiden kita punya target 30 juta UMKM harus go digital. Dan sampai saat ini kalau kata Pak Menteri Teten Mas Duki, dia bilang sudah 19 juta yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Jadi UMKM ini ada yang sudah bikin website, ada yang mulai jualan di sosial media, ada yang sudah buka akun di marketplace. Nah, balik lagi pertanyaannya, ketika kita sudah masuk ke sana, lalu mau ngapain kan gitu? Tentu kita ingin mengoptimasinya kan. Nah, ini makanya kita ulas bagaimana mengoptimasikan penjualannya. Salah satunya adalah menggiring traffic dari sosial media. Kita lihat sosial media pertumbuhannya selalu meningkat, nggak pernah turun. Jadi ini bisa jadi seluruh dunia sekarang akan ke dunia mayakan. Dari dunia Betul nyata ya, dari dunia nyata ke dunia maya. Iya. Oke. Karena Mbak Nadia sendiri kan TikTok dan Instagramnya aktif banget tuh kan? Aktif dong, Nah, sosial iya. media itu harus aktif. Karena kan kalau melalui sosial media yang kenal kita tuh bukan hanya circle kita aja, Iya. bukan hanya lingkungan kita aja, tapi bahkan orang yang di luar kota, luar negeri pun bisa Iya. tahu gitu. Iya, Jadi betul. penting banget untuk Bapak Ibu UKM. Aku pun menyadari Kang, perlu banget Bapak Ibu UKM atau pemilik bisnis untuk setidaknya memulai untuk coba bikin Instagram, atau bahkan sekarang lagi tren banget kan nih ada live TikTok gitu Iya, kan, ada betul. ada TikTok Shop gitu. TikTok Jadi Shop, betul, ya. dan itu wajib untuk dicoba menurutku Iya. gitu, worth it aja gitu loh Kang. Sangat worth it. Nah, balik lagi, boleh di next slide selanjutnya. Sementara kita bisa lihat urutan paling tertinggi. Ternyata WhatsApp, Instagram, dan Facebook itu ada di urutan paling tinggi. Ini di dunia ya. Oh, Kalau di oke, Indonesia oke. sebenarnya TikTok ada di nomor keempat. Nah, boleh next. Lalu kita ingin tahu sebenarnya alasan seseorang bermain sosial media itu ngapain, ya kan? Kalau kita lihat kebanyakan itu sekedar keep in touch with friend and family. Ada yang sekedar ingin tahu kabar temannya, ada yang sekedar ingin buang-buang waktu, ada yang pengen sekedar lihat kabar idolanya dan lain sebagainya. Tapi dari semua ini tidak ada yang berbicara bahwa main reason for using Instagram adalah berbelanja. Jadi berbelanja di sosial media itu bukanlah sesuatu alasan seseorang main sosial media, bukan belanja ternyata. Tetapi ya itu tadi seperti ini, mereka sekedar ingin buang-buang waktu, lihat video-video baru dan lain sebagainya. Hiburan, entertainment Hiburan, lah paling ya. Sehingga kalau kita berjualan langsung di sosial media itu menjadi salah. Kalau kita langsung hard selling jualan di sosial media itu salah bagi saya. Karena sosial media hanya ditempatkan untuk awareness saja, membuat orang aware terhadap produk kita, bukan berarti mereka harus membeli. Karena channel untuk pembelian itu bukan di sosial media, tetapi di marketplace. Sosial media digunakan untuk menggiring traffic aja, supaya mereka tahu produk kita.